Seorang pengendara mobil membuang bayi di teras masjid di Garut. Seorang bos radio di Bandung dituntut 1 tahun penjara. Menikmati senja di Pantai Pangandaran jadi momen yang ditunggu wisatawan. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Sebuah rekaman CCTV di Garut viral dan membuat warga heboh. Seorang pengendara mobil terekam meninggalkan seorang bayi di teras masjid di Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu pada Senin dini hari. Iya mobil nata. Jam 2:01. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik seorang warga turun dari sebuah minibus sambil menggendong bayi. Pelaku terlihat masuk ke teras masjid sebelum meninggalkan bayi dan bergegas pergi pada Senin dini hari 1 Desember. Bayi malang itu pertama kali ditemukan muadzin yang akan mengumandangkan adzan subuh di Masjid At-Taqwa, Desa Mangkurakyat. Bayi lalu diamankan ke dalam masjid. Untuk sementara bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Ketua MUI setempat untuk mendapatkan perawatan. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi TKP. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar masjid. Polisi sudah memeriksa 2 saksi dan kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pembuangan bayi. Memang kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Masjid At-Taqwa di wilayah Cilawu. Ya. Dasar laporan tersebut kita melakukan serangkaian penyelidikan, kita memberikan identifikasi ke lokasi dan untuk sementara bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk ditindaklanjutin ke pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan baru berusia 2 hari dan berada dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Seorang bos radio di Bandung dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang. Merasa dikriminalisasi, terdakwa mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang perkara pemalsuan surat pernyataan ahli waris dengan terdakwa Arifin Gandawijaya, kakek 77 tahun, Senin siang. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya terdakwa dinyatakan bersalah telah membuat surat pernyataan ahli waris dalam jual beli tanah yang berada di Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa dituntut 1 tahun penjara, dipotong masa tahanan kota yang kini dijalaninya. Menurut terdakwa, surat tersebut sebagai persetujuan jual beli tanah yang diterima terdakwa dari notaris melalui kuasa hukumnya. Merasa dikriminalisasi, terdakwa dan meminta perlindungan dan mengirim surat kepada Presiden. Tuntutannya berdasarkan pasal 263 KUHP ya, yang dimana saya didakwa menggunakan dokumen atau surat pernyataan ahli waris yang katanya dipalsukan. Nah, kalau melihat dari riwayat diterimanya surat pernyataan itu, sebenarnya saya menerima dari pengacara saya, Saudara Thompson,
di mana Saudara Thompson menerima itu dari pihak kantor notaris. Sementara itu, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya, tuntutan terdakwa merupakan adanya 2 alat bukti atas unsur-unsur pasal yang terdapat dalam berkas perkara dan juga unsur pasal yang didakwakan ke terdakwa. Baik terkait pemberitaan adanya kriminalisasi dalam penanganan perkara terdakwa AG dalam dakwaan pemalsuan surat, kami pastikan bahwa tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut telah bekerja sesuai SOP dan juga KUHP serta profesional. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sarang tawon berukuran cukup besar ditemukan di salah satu rumah warga di Perumahan Kandara, Kelurahan Subangjaya, Kota Sukabumi. Untuk mengantisipasi bahaya, petugas Damkar Kota Sukabumi dikerahkan melakukan pemusnahan. Petugas menggunakan perlengkapan pelindung lengkap untuk memusnahkan sarang tawon yang berada di atas rumah warga di Perumahan Kandara, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Petugas damkar juga sempat kesulitan karena sarang sudah menempel ke bagian genteng rumah. Warga resah dalam beberapa hari terakhir aktivitas tawon semakin agresif. Tawon jenis Vespa ini memiliki ukuran yang cukup besar dan dianggap berpotensi membahayakan penghuni rumah serta warga sekitar. Pemusnahan dilakukan pada malam hari untuk meminimalisir pergerakan tawon yang cenderung lebih aktif saat siang. Oke, kita melakukan proses evakuasi tawon ini cukup sulit karena memang si sarang tawonnya itu berada di akar buah naga ya. Jadi proses evakuasinya sangat sulit. Jadi si akar buah naganya itu udah mengakar di gentengnya. Itu kira-kira berapa lama Kang untuk proses evakuasinya sendiri? Kita berangkat itu dari Mako jam 6:30. Jam 7 kita sudah sampai. Sekarang sudah jam 8:30. 1 jam setengah masih di standby di sini. Masyarakat diimbau lebih waspada dan segera menghubungi layanan damkar jika menemukan sarang tawon berbahaya di lingkungan tempat tinggal. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kebun Binatang Bandung Zoo mengumumkan kelahiran seekor anak tapir di tengah kisruh dualisme kepemilikan. Lahirnya anak tapir ini semakin memperkuat posisi Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi paling sukses di Asia dalam hal reproduksi tapir. Kebun Binatang Bandung Zoo mengumumkan kelahiran seekor anak tapir di tengah kisruh dualisme kepemilikan. Tapir jantan ini lahir pada Jumat 14 November 2025 sekitar pukul 6 pagi. Lahirnya anak tapir ini menambah jumlah koleksi tapir di Bandung Zoo. Saat ini sudah ada sekitar 11 tapir yang dikoleksi oleh Bandung Zoo yang terdiri dari 7 jantan dan 4 betina. Pihak Bandung Zoo saat ini belum memberikan nama bagi tapir jantan yang baru lahir ini. Rencananya pihak Bandung Zoo bakal meminta masyarakat untuk memberi usul bagi nama tapir melalui media sosial. Pihak Bandung Zoo juga berencana akan membagikan tapir koleksi mereka kepada kebun binatang lain. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyak tapir yang menjadi koleksi Bandung Zoo. Alhamdulillah, Bandung Zoo itu kebun binatang atau lembaga konservasi yang produktif melahirkan satwa tapir di Asia. Jadi kita tuh di Asia paling tinggi karena kita itu dengan kelahiran yang ini itu 11 anakan tapir lahir di Bandung Zoo. Yang ini, yang jantan ini kemarin lahirnya hari Jumat tanggal 14 jam 06, jadi jam 6 pagi tepat. Lahirnya anak tapir ini semakin memperkuat posisi Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi paling sukses di Asia dalam hal reproduksi tapir. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang anak buruh batik di Cirebon raih prestasi di perguruan tinggi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Lebih dari 240.000 tiket kereta api disiapkan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru. Hingga saat ini PT KAI Daop 2 Bandung sudah menjual 39.000 lebih tiket perjalanan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski momen Natal dan Tahun Baru masih lama, PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung sudah membuka penjualan tiket. 240.156 tiket kereta api disiapkan selama periode libur Nataru. Dari jumlah yang disiapkan, sebanyak 39.000 lebih tiket sudah terjual. Demi kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api, PT KAI juga menyiapkan 283 petugas di 53 titik rawan bencana di wilayah Daop 2 Bandung. Selain itu, kereta khusus juga disiagakan untuk menangani potensi bencana yang terjadi di jalur rawan. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kalau untuk tujuan yang Jawa Tengah dan Jawa Timur memang masih cukup banyak tersedia. Tapi memang kita tahu bahwa pembelian tiket masih berlanjut, masih terus berjalan, dan memang masyarakat saat ini kita lihat trennya beberapa hari belakangan ini mereka mulai banyak hunting tiket untuk perjalanan pada Natal Tahun Baru. Diprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 27 hingga 28 Desember mendatang. Mayoritas tiket yang sudah terjual yakni keberangkatan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi dikategorikan sebagai zona merah bencana atau daerah dengan risiko bencana tinggi. Dinas Sosial Kabupaten bersama Provinsi Jawa Barat menggelar simulasi kampung siaga bencana bersama warga Desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bersama Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi kampung siaga bencana di Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Iwan Trianto, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah rawan bencana. Secara topografi, wilayahnya terbentang dari dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan kebencanaan, mulai dari masyarakat, sukarelawan, pengusaha hingga pihak swasta penting dalam penanganan bencana. Program Kampung Siaga Bencana bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mitigasi dan penanganan bencana. Kabupaten Sukabumi yang lokasinya betul geografis kita terluas di Jawa dan Bali ya. Dengan 381 desa, 5 kelurahan Kabupaten Sukabumi yang dikatakan kalau menurut BMKG dan Indrib juga bahwa Kabupaten Sukabumi dikatakan zona merah. Zona merah dalam artian kita banyak sekali bencana dari longsor, pergerakan tanah, banjir dan sebagainya, maupun itu dari soalnya gurilap ya, gunung rimba dan sebagainya. Keterlibatan masyarakat langsung diharapkan penanganan bencana bisa berjalan lancar dan cepat. Dengan terbentuknya Kampung Siaga Bencana, kedepannya tim yang telah mendapatkan pelatihan bisa mandiri, tidak lagi mengandalkan pemerintah. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang anak buruh batik di Cirebon membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dari rumah sederhana. Egina Bumiarti lulus kuliah dengan predikat cum laude, mendapat beasiswa penuh dan mengajarkan inovasi hemat energi yang mengubah hidup keluarganya. Udah penuh ya?
Di desa Trusmi Kulon, inilah Egina Rumiarti. Setiap pagi, ia selalu memeriksa daya sepeda listriknya. Kendaraan yang menemani perjalanannya menempuh 8 km menuju kampus UIN Siber Syekh Nurjati. 2 tahun terakhir, sepeda listrik menjadi pilihan hidup hemat baginya. Tanpa bahan bakar, tanpa polusi, dan hanya membutuhkan pengisian listrik harian. Beginilah perjalanan Egina, anak buruh batik yang lulus cum laude pada Agustus 2025. Prestasinya membawa dia mendapatkan beasiswa penuh cahaya pintar dan kesempatan belajar ke luar negeri. Dan ada kelas dari Egina Darmata ada berapa? 5. Yang pertama? Meski berprestasi, Egina tetap rendah hati. Ia menjualkan batik karya ibunya ke dosen dan mahasiswa untuk membantu membeli token listrik dan kebutuhan sehari-hari. Saya juga mendapatkan penghargaan untuk belajar ke luar negeri di Malaysia. Dan sisa hasil uang dari belajar ke Malaysia, saya belikan sepeda listrik. Kenapa? Ya, karena sebagai lulusan biologi, saya berkomitmen untuk selalu menjaga bumi agar tetap lestari dan tetap sehat. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sepeda listrik. Bentuk pengabdian Egina untuk keluarga tak berhenti di situ. Ia mengajarkan ibunya Saena memakai canting listrik bantuan PLN menggantikan kompor gas yang selama ini dipakai untuk memanaskan malam. Hemat, aman, dan praktis. Selama menggunakan canting listrik, pengeluaran listrik keluarga hanya naik sekitar Rp10.000. Gimana ya? Praktis, bersih, terus enggak kotor ya. Jadi higienis gitulah kalau pakai canting listrik tuh. Hemat nggak sih, Bu? Hemat, jadi nggak beli gas, nggak pakai kompor, nggak ribet. Jadi langsung colokinnya listriknya terus langsung dipanasin. Nggak tahu anak saya bisa sampai jadi sarjana semua tuh. Dengan lebih dari 520 pembatik di kawasan Trusmi dan Ciwaringin, inovasi canting listrik dinilai mampu memperkuat industri kerajinan batik Cirebon yang terkenal secara nasional. Inovasi itu sangat dimungkinkan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas. Yang tadi disampaikan canting listrik yaitu inovasi yang sangat-sangat baik. Tinggal bagaimana penerapannya, bagaimana masyarakat bisa menerima dengan senang hati gitu. Egina menjadi salah satu penerima manfaat bersama ratusan mahasiswa lain yang dibantu melalui YBM PLN. PLN mendorong listrik bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi sebagai gaya hidup modern yang lebih praktis, hemat, aman, dan ramah lingkungan. Kami juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari electrifying lifestyle. Salah satunya kami juga menggandeng mahasiswa penerima manfaat beasiswa PLN. Egina, salah satu contoh penerima manfaat beasiswa dari PLN, telah merasakan sendiri manfaat dari electrifying lifestyle tersebut. Perubahan kecil yang dilakukan Egina dan keluarganya, dari sepeda listrik hingga canting listrik, ikut mendorong transisi energi bersih dan menunjang target Net Zero Emission 2060. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Menikmati senja di Pantai Pangandaran jadi momen yang ditunggu wisatawan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi.
Keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung. Beginilah suasana Pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut. Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, cuacanya juga udah agak enak ya ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya itu pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Bu Ra? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran. Kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu apa ya? Pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok, bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik dan sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi kurang puas lihat sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Jika Anda bingung mau mencari kuliner unik di Kota Bandung, saya memiliki rekomendasi kuliner cuanki di Jalan Bali. Cuanki ini berbeda dari biasanya karena diberi tambahan bacang dan bakso aci, membuat perpaduan rasa yang jarang ditemukan di tempat lain. Berikut liputan saya dan juru kamera Abdurrohim beberapa waktu yang lalu. Berbicara mengenai Kota Bandung, pasti tidak asing dengan kulinernya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk berburu kuliner di wilayah Bandung yang lebih tepatnya berada di Jalan Bali. Saya akan mengajak saudara untuk menikmati cuanki, namun yang agak unik daripada biasanya. Nah, penasaran kan keunikan apa sih yang ada di cuanki yang akan saya datangi kali ini? Ya udah, sekarang saya mau pesen ya. Kira-kira di sini menu cuankinya ada apa aja? Kalau misalnya cuanki itu siomay, tahu, bakso. Nah, di sini cuankinya agak beda. Halo, Pak. Halo, Kak, silakan. Ya, aku mau pesen cuanki, tapi yang di sini cuankinya bestseller apa tuh, Pak? Kita punya paket spesial pakai bacang, Kak. Sama kita punya tambahannya juga smoke brisket, Kak. Daging sapi asap. Daging sapi asap. Ya udah, sekarang saya mau pesen cuanki pakai ini ya, yang paling unik, yang bikin uniknya adalah pakai bacang. Ya udah, sekarang aku mau pesen 1 porsi. Tapi kalau misalnya cuankinya ada apa aja sih isiannya? Kita tuh ada siomay, Kak. Oke. Cuma bakso doang sih. Bakso aja? Bakso aja, karena takutnya tenggelam kan, jadi kita pindahin ke sini, Kak. Ini. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu boleh sekalian disiapin, Kak, buat aku 1 porsi. Nah, aku sambil tanya-tanya ya, Pak. Ini untuk harga sendiri berapa sih, Pak? Kita harga dari 17.000 sampai 25.000, Kak. Per porsinya. Nah, apa yang membedakannya?
Membedakannya mah kita nggak pakai mie sih, ya. Kita pakai bacang Kak. Terus ada paket bakso campur juga, itu cuman bakso-baksoan doang. Kalau yang nggak sedap siomay sama tahu. Nah, ini sekarang mau dicoba disiapkan. Ya, boleh. Saya mau coba. Jadi nanti bakal ada dapat bacang, lalu nanti dapat bakso, dapat siomay dan tahu gitu ya, Kang ya. Kalau bacangnya sendiri ini isi apa nih, Kang? Daging atau sayur? Ayam kecap. Oke. Dan ini dipastikan halal ya? Halal. Untuk bacangnya. Isian. Oke. Nah, kalau misalnya tahu ini masih seperti biasa lah ya, cuanki ini tahu dan siomaynya seperti cuanki pada umumnya ya Kang ya. Oh ini ada yang unik lagi, ini dikasih apa tuh Kang? Oh ini yang unik lagi nih, karena selain ada bacang, yang unik lagi adalah cuanki dikasih bakso aci ya Kang ya. Ini biasanya kan kalau bakso aci itu adanya di bakso aci biasa aja kayak gitu. Udah Kang, boleh diguyur sekarang pakai kuahnya. Nah ini nih, kuah bakso cincang. Dan kalau misalnya air kaldunya sendiri itu kaldu apa Kang? Kaldu sapi ya. Jadi bukan sekedar air biasa pakai penyedap rasa, tapi ada kaldu sapinya juga ya. Nah kalau misalnya pendatang yang datang ke sini, pembeli dari mana aja nih Kang? Kemarin ada 3 orang itu dari Semarang katanya Kak. Oke. Dari Semarang sengaja untuk nyobain ini? Sengaja kayaknya. Ya sekalian pulang, langsung ke sini dulu, langsung pulang teh. Oke. Ini udah ada sejak kapan sih bakso cuanki bacang ini? Cuankinya mah kita dari 2018 teh, ya. Kalau buat tempatnya di sini mah kita mau berjalan kurang lebih 2 tahun deh kalau tempatnya di sini. Tapi secara keseluruhan ini sudah berlangsung 7 tahun ya Kang ya? Ya, keseluruhan. Oke. Ini udah siap Kang? Ini udah siap, tinggal tambahannya sama brisket tinggal dibakar dulu sebentar. Oke, siap. Ya udah, kalau gitu saya mau tunggu di depan ya Kang ya, sekalian tanya-tanya sama para pengunjung lainnya. Nah, ini dia cuankinya udah ada paket spesial. Nah, ini dia nih cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali sudah ada di hadapan saya seperti biasa. Cuanki ada siomay, ada tahu. Nah, tapi yang paling spesial di sini ada bacangnya. Ya udah deh, tanpa berlama-lama saya mau menikmati cuanki yang ada bacangnya. Dan gak lupa di sini ada free kerupuk aci. Kalau misalnya kita makan di sini kita bisa menikmati kerupuk aci ini sepuasnya. Tapi kalau saya cukup satu aja. Ya udah, tanpa berlama-lama saya menikmati cuanki dengan bacang ini. Kalau Anda tertarik menikmati cuanki yang ada bacangnya, bisa datang ke Cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali, Kota Bandung. Mita Handayani, Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Perubahan iklim yang tak menentu kini menjadi tantangan bagi petani kopi, terutama dalam proses pengeringan biji kopi yang selama ini mengandalkan panas matahari. Namun di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung, inovasi baru lahir memanfaatkan energi panas bumi untuk mengeringkan kopi tanpa emisi. Hamparan hijau perkebunan kopi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Berpadu dengan pemandangan menara uap panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Kamojang.
Di kawasan Kamojang ini, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Seiring perubahan cuaca yang sulit diprediksi, menjadi tantangan bagi petani kopi. Proses penjemuran kopi di bawah sinar matahari kini tak lagi bisa dipastikan hasilnya. Energi panas dari perut bumi kini dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk inovasi ramah lingkungan yang mengeringkan kopi tanpa emisi. Melalui pemanfaatan uap panas bumi sisa atau steam trap, proses pengeringan kopi menjadi lebih cepat, stabil, dan bebas emisi karbon. Berangkat dari potensi area Kamojang, di mana kita menemukan perkebunan kopi yang cukup masif dan cukup banyak dimiliki oleh para petani lokal, dan dengan cuaca yang ada di area Kamojang yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, menyebabkan para petani lokal itu merasa kesulitan untuk melakukan pengeringan kopi mereka secara sustain dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ide untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat bagaimana mengeringkan kopi dengan menggunakan panas bumi secara langsung. Inovasi energi panas bumi menjadi angin segar bagi petani kopi di Desa Laksana. Dengan teknologi pengeringan berbasis panas bumi, kualitas biji kopi meningkat, waktu produksi lebih singkat, dan nilai jual pun bertambah. Program ini melibatkan berbagai kelompok petani dari wilayah perhutani di Desa Laksana yang kini bergabung dalam wadah Geothermal Coffee Process atau GCP. Sangat membantu dalam proses pengeringan kopi yang biasanya pengeringan normal biasa itu sampai 1 bulan lebih. Kalau dikeringkan di dry house itu bisa 10 hari sampai 12 hari. Kolaborasi antar petani dan PGE Kamojang ini menciptakan nilai tambah ekonomi hijau, menggabungkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi energi bersih. Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini mulai menarik perhatian pelaku usaha kopi. Rasanya yang lebih konsisten, kadar air yang stabil, serta aroma khas dari proses pengeringan panas bumi semakin diminati. Untuk cita rasa tentunya ini sangat baik. Kita memang ada perbedaan dibanding produsen konvensional, namun perbedaan itu dalam konteks yang positif. Mungkin kopi kita itu bisa dibilang lebih clean, lebih fruity, lebih memiliki jenis asam yang segar. Karena di proses produksi yang menggunakan geothermal growth ini, dengan suhu dan kelembaban yang terjaga, otomatis sangat minim untuk intervensi atau kontaminasi bakteri yang dari eksternal. Selain menjaga kualitas hasil panen, pemanfaatan energi panas bumi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Petani pun merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi.
Menjelang bursa transfer tengah musim pada Januari 2026, sejumlah klub Super League Indonesia mulai sibuk memperkuat skuadnya. Rumor beredar Persija Jakarta tengah mengincar gelandang muda skuad Garuda Ivar Yenar. Sementara sang seteru bebuyutan Persib Bandung dikabarkan akan mendaratkan Joy Pelupesi. Rumor santer beredar dua gelandang diaspora Indonesia diminati tim besar Super League Indonesia. Persija Jakarta dikabarkan berminat untuk mendatangkan gelandang muda skuad Garuda, Ivar Yenar. Sang kapten Indonesia di perhelatan SEA Games 2025 sebenarnya masih memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama FC Utrecht. Namun, pada beberapa waktu lalu, Ivar Yenar sudah memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya bersama tim Eredivisie Belanda untuk mencari pengalaman baru. Hal ini membuka kemungkinan Macan Kemayoran untuk mendaratkan pemain berdarah Jember ini mentas di Super League Indonesia. Tak hanya Ivar Yenar, gelandang senior skuad Garuda, Joy Pelupesi, juga dirumorkan akan hijrah ke kompetisi tanah air. Adalah Persib Bandung yang dikabarkan berminat mendatangkan talenta 32 tahun untuk pulang kampung ke tanah airnya. Desas-desus Persib akan meminang gelandang skuad Garuda terdengar usai sang pelatih Boyan Hodak kecewa dengan performa sejumlah penggawa kalah tumbang dari Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Laki-laki berdarah Maluku hingga saat ini masih berstatus sebagai pemain klub Liga Belgia SK Lommel. Bahkan di klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia, ia masih bermain reguler. Apakah rumor ini akan terrealisasi di bursa transfer tengah musim? Kita nantikan saja. Persebaya Surabaya tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan tim jelang bentrok kontra PSM Makassar 6 Desember. Beruntung dalam duel nanti, Bajul Ijo sudah bisa diperkuat Francisco Rivera yang sempat absen karena sanksi kartu merah. Persebaya Surabaya kembali gelar latihan sebagai persiapan menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda pekan ketiga Super League. Latihan yang digelar di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya Selasa sore masih dipimpin pelatih sementara Uston Nawawi pasca dipecatnya Eduardo Perez. Angin segar berhembus ke kubu Persebaya. Menghadapi PSM Makassar, Francisco Rivera sudah bisa diturunkan yang sempat absen di dua laga karena sanksi kartu merah. Kembalinya gelandang asal Meksiko ini akan menambah kekuatan tim kala duel kontra Juku Eja. Ya tentunya kita kemarin belum menang tapi hampir ya. Kurang 2 menit tapi ya tetap kita diskusi sama pelatih dan tentunya kita ke pemain. Intinya satu, tidak ada tim yang nggak bisa dikalahkan. Ya itu tentunya menambah kekuatan kita dengan kembalinya Rivera. Sayang, dalam pertarungan yang akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Green Force harus kehilangan Tony Firmansyah yang bergabung dengan Timnas Indonesia di SEA Games Thailand. Laga lawan PSM Makassar juga akan menjadikan momentum kebangkitan Persebaya yang selalu gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Akhiri perdebatan emas atau perak, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali tegaskan timnas sepak bola Indonesia tetap usung target pertahankan emas SEA Games. Kendati Kemenpora hanya targetkan perak. Perdebatan seputar target timnas sepak bola Indonesia pada SEA Games 2025 berakhir. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pastikan skuad Garuda Nusantara tetap mengusung misi mempertahankan medali emas. Pernyataan ini sekaligus merespon pertanyaan publik, mengapa sepak bola hanya ditargetkan perak pada SEA Games Thailand. Amali menjelaskan sejak awal target federasi adalah emas. Namun Kemenpora melalui tim review menyatakan targetnya hanya perak. Menurut Amali, hal ini tidak perlu diperdebatkan karena masing-masing memiliki tolak ukur tersendiri. Yang terpenting, saat ini seluruh komponen tim sepakat kembali membawa pulang medali emas ke tanah air di akhir gelaran.
Secara internal, kemarin saya tanya ke pemain, pelatih, official, Pak Marji sendiri kan sudah menyampaikan mereka bertekad untuk back to back emas. Sementara dalam hitungan pemerintah, Kemenpora melalui tim reviewnya, di sana hanya perak. Ya sudah, saya sampaikan kita ikuti target pemerintah, tetapi sejak awal kita adalah emas. Seorang pengendara mobil membuang bayi di teras masjid di Garut. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Sebuah rekaman CCTV di Garut viral dan membuat warga heboh. Seorang pengendara mobil terekam meninggalkan seorang bayi di teras masjid di Desa Mangkurakyat, Kecamatan Cilawu pada Senin dini hari. Tah, iya mobil nata. Jam 2, 1 menit. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik seorang warga turun dari sebuah minibus sambil menggendong bayi. Pelaku terlihat masuk ke teras masjid sebelum meninggalkan bayi dan bergegas pergi pada Senin dini hari 1 Desember. Bayi malang itu pertama kali ditemukan muadzin yang akan mengumandangkan adzan subuh di Masjid At-Taqwa, Desa Mangkurakyat. Bayi lalu diamankan ke dalam masjid. Untuk sementara bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Ketua MUI setempat untuk mendapatkan perawatan. Mendapat laporan, polisi segera mendatangi TKP. Petugas mengumpulkan keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar masjid. Polisi sudah memeriksa 2 saksi dan kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku pembuangan bayi. Memang kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki di Masjid At-Taqwa di wilayah Cilawu. Ya. Dasar laporan tersebut kita melakukan serangkaian penyelidikan, kita memberikan identifikasi ke lokasi dan untuk sementara bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk ditindaklanjuti ke pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan baru berusia 2 hari dan berada dalam kondisi sehat. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Seorang bos radio di Bandung dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin siang. Merasa dikriminalisasi, terdakwa mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk mencari keadilan. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang perkara pemalsuan surat pernyataan ahli waris dengan terdakwa Arifin Gandawijaya, kakek 77 tahun, Senin siang. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya terdakwa dinyatakan bersalah telah membuat surat pernyataan ahli waris dalam jual beli tanah yang berada di Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa dituntut 1 tahun penjara, dipotong masa tahanan kota yang kini dijalaninya. Menurut terdakwa, surat tersebut sebagai persetujuan jual beli tanah yang diterima terdakwa dari notaris melalui kuasa hukumnya. Merasa dikriminalisasi, terdakwa dan meminta perlindungan dan mengirim surat kepada Presiden. Tuntutannya berdasarkan pasal 263 KUHP ya, yang dimana saya didakwa menggunakan dokumen atau surat pernyataan ahli waris yang katanya dipalsukan. Nah, kalau melihat dari riwayat diterimanya surat pernyataan itu, sebenarnya
saya menerima dari pengacara saya, Saudara Thompson, di mana Saudara Thompson menerima itu dari pihak kantor notaris. Sementara itu, Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya, tuntutan terdakwa merupakan adanya 2 alat bukti atas unsur-unsur pasal yang terdapat dalam berkas perkara dan juga unsur pasal yang didakwakan ke terdakwa. Baik terkait pemberitaan adanya kriminalisasi dalam penanganan perkara terdakwa AG dalam dakwaan pemalsuan surat, kami pastikan bahwa tim jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut telah bekerja sesuai SOP dan juga KUHP serta profesional. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan atau pledoi. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sarang tawon berukuran cukup besar ditemukan di salah satu rumah warga di Perumahan Kandara, Kelurahan Subangjaya, Kota Sukabumi. Untuk mengantisipasi bahaya, petugas Damkar Kota Sukabumi dikerahkan melakukan pemusnahan. Petugas menggunakan perlengkapan pelindung lengkap untuk memusnahkan sarang tawon yang berada di atas rumah warga di Perumahan Kandara, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Petugas damkar juga sempat kesulitan karena sarang sudah menempel ke bagian genteng rumah. Warga resah dalam beberapa hari terakhir aktivitas tawon semakin agresif. Tawon jenis Vespa ini memiliki ukuran yang cukup besar dan dianggap berpotensi membahayakan penghuni rumah serta warga sekitar. Pemusnahan dilakukan pada malam hari untuk meminimalisir pergerakan tawon yang cenderung lebih aktif saat siang. Oke, kita melakukan proses evakuasi tawon ini cukup sulit karena memang si sarang tawonnya itu berada di akar buah naga ya. Jadi proses evakuasinya sangat sulit. Jadi si akar buah naganya itu udah mengakar di gentengnya. Itu kira-kira berapa lama Kang untuk proses evakuasinya sendiri? Kita berangkat itu dari Mako jam 6:30. Jam 7 kita sudah sampai. Sekarang sudah jam 8:30. 1 jam setengah masih di standby di sini. Masyarakat diimbau lebih waspada dan segera menghubungi layanan damkar jika menemukan sarang tawon berbahaya di lingkungan tempat tinggal. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kebun Binatang Bandung Zoo mengumumkan kelahiran seekor anak tapir di tengah kisruh dualisme kepemilikan. Lahirnya anak tapir ini semakin memperkuat posisi Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi paling sukses di Asia dalam hal reproduksi tapir. Kebun Binatang Bandung Zoo mengumumkan kelahiran seekor anak tapir di tengah kisruh dualisme kepemilikan. Tapir jantan ini lahir pada Jumat 14 November 2025 sekitar pukul 6 pagi. Lahirnya anak tapir ini menambah jumlah koleksi tapir di Bandung Zoo. Saat ini sudah ada sekitar 11 tapir yang dikoleksi oleh Bandung Zoo yang terdiri dari 7 jantan dan 4 betina. Pihak Bandung Zoo saat ini belum memberikan nama bagi tapir jantan yang baru lahir ini. Rencananya pihak Bandung Zoo bakal meminta masyarakat untuk memberi usul bagi nama tapir melalui media sosial. Pihak Bandung Zoo juga berencana akan membagikan tapir koleksi mereka kepada kebun binatang lain. Hal ini dikarenakan sudah terlalu banyak tapir yang menjadi koleksi Bandung Zoo. Alhamdulillah, Bandung Zoo itu kebun binatang atau lembaga konservasi yang produktif melahirkan satwa tapir di Asia. Jadi kita tuh di Asia paling tinggi karena kita itu dengan kelahiran yang ini itu 11 anakan tapir lahir di Bandung Zoo. Yang ini, yang jantan ini kemarin lahirnya hari Jumat tanggal 14 jam 06, jadi jam 6 pagi tepat. Lahirnya anak tapir ini semakin memperkuat posisi Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi paling sukses di Asia dalam hal reproduksi tapir.
Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.